warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandatia Putriarsa dengan nomor NIM 246035, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Jombang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi untuk kelas 10 semester 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi. Oke, jadi sebelum kita mengawali materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, jadi di pagi hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih teks negosiasi itu apa? Pernah Bu, tapi lupa. Teks menawarkan sesuatu. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jelasnya lagi ya. Ya. Kita ke pengertian teks negosiasi terlebih dahulu. Jadi negosiasi itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang artinya to negosiasi atau to be negosiasi, yang artinya merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi dan atau menawar. Seperti yang salah satu teman kita tadi itu sudah benar. Lebih lengkapnya, teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda. Nah, teks negosiasi ini punya tujuan, teman-teman. Kalian tahu tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat, menjalin kerjasama, dan mendapatkan solusi terbaik dari berbagai pilihan ini. Dan itu kayak kita itu menego lah. Jadi kita bisa dari kan pasti pernah dengar kata nego di pasar atau di mana. Dalam teks negosiasi sendiri ini punya unsurnya, teman-teman. Yang pertama ada partisipan, yaitu pihak yang terlibat dalam negosiasi. Karena kalau misalkan tidak ada partisipan, otomatis tidak akan ada teks negosiasi. Lalu unsur yang kedua adalah perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Lalu ada terjadi pengajuan dan penawaran dan menghasilkan persetujuan dan kesepakatan. Teks negosiasi ini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi dengan negosiasi ini kita berharap tidak akan ada pihak yang dirugikan, dan kita juga memiliki alasan yang dapat mempengaruhi pihak lain
tentang ini. Tapi sebelum berdiskusi, kalian bisa membaca terlebih dahulu. Dibaca dalam hati saja, tidak usah keras-keras. Oke, sudah dibaca. Jadi setelah teksnya dibaca, silakan berdiskusi, yaitu dengan bagian-bagian dari situ teks negosiasi di atas materi. Orientasinya permintaan, keluhan, penawaran dengan menyebutkan kalimat yang mewakilinya. Saya beri waktu 30 menit. Apakah cukup? Oke, silakan berdiskusi. Karena sudah 30 menit, kalian bisa menyampaikan hasil diskusinya. Saya ya. Di bagian orientasi pada kalimat Rani permisi pagi, bisa saya minta waktu sebentar? Misalnya pada bagian ini membuka percakapan dengan sapaan satu dan menciptakan ruang untuk komunikasi. Rani meminta izin terlebih dahulu sebelum menyampaikan maksud tujuannya. Pada bagian permintaan di kalimat Rani, yaitu saya ingin memohon perpanjangan waktu pengumpulan tugas makalah Pak. Saya butuh tambahan waktu 2 hari karena data penelitiannya belum lengkap. Rani secara jelas menyampaikan permintaan untuk perpanjangan waktu disertai alasan yang logis, yaitu data penelitiannya belum lengkap. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pada bagian pengenalan yaitu Pak data itu sudah ditetapkan bersama. Loh, kalau diperpanjang nanti kalian melambat saya proses untuk penjelasannya. Pak Budi merespon dengan menunjukkan kendala. Ini bukan penolakan mutlak, tetapi lebih pada penyampaian konsekuensi yang membuka ruang tawar menawar. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada bagian penawaran ya Bu, ya dari saya paham Pak, tapi kalau dikumpulkan besok kualitas makalahnya kurang maksimal. Bagaimana kalau saya kumpulkan besok tapi tidak lengkap dan revisi final 2 hari nanti? Selanjutnya saya ya Bu, bagian persetujuan atau kesepakatan itu Pak Budi, baiklah hari besok harus sudah ada 80% isinya. Jangan lupa setelahkan alasan keterlambatan di bagian catatan. Dan untuk Rani, siapa terima kasih banyak atas kelembarannya. Jadi terjadi kesepakatan dengan syarat tertentu dari Pak Budi harus 80% lengkap dan ada catatan. Dan Rani menerima syarat tersebut. Ini adalah hasil akhir negosiasi yang disetujui kedua belah pihak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya ya. Pada kalimat sama-sama, jangan sampai terulang lagi ya. Itu penjelasannya karena percakapannya ditutup dengan nasihat dan peringatan untuk masa depan, yang juga merupakan bagian dari hubungan guru murid. Terima kasih karena kalian sudah berusaha, jawabannya sudah bagus. Sekarang karena sudah mau jam pelajaran kedua, maka kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.